Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan anak Solih Solihah kelas 2. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah sehat, selalu gembira, selalu semangat walau masih belajar dari rumah ya. Baik teman-teman, siapa yang pernah membantu bundanya membeli gula di toko? Banyak yang pernah membantu bundanya ya. Pernah nggak membantu bunda membelikan gula seberat 1 kg, tepung sebanyak setengah kilo, membeli cabai sebanyak 2 ons, atau membeli gula merah seberat 300 gram. Wah, alhamdulillah banyak ya yang membantu bundanya ya. Nah, tahu nggak kamu kenapa gula itu dibilang 1 kilo atau tepung itu kok disebut seberat setengah kilogram? Nah, sekarang kita akan belajar tentang alat satuan berat. Apa itu? Ayo kita mulai belajar. Dan kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semuanya, mari kita belajar mengenai satuan ukuran berat dan bagaimana cara mengukurnya. Yang pertama, ketika kita mau mengetahui berat suatu barang, maka kita harus mengukurnya. Mengukurnya memakai apa? Memakai alat yang namanya timbangan. Nah, satuan berat ada 2 teman-teman. Ada yang satuan baku dan satuan tidak baku. Yang sekarang kita mau belajar satuan ukur berat baku. Ada apa saja satuan ukurnya? Simak yang berikut ini. Sebelum kita mengukur berat benda dengan satuan baku, baiklah, mari kita tampilkan gambar berikut ini. Alat tersebut adalah timbangan. Dalam alat timbangan tersebut tertulis huruf G, kg, dan ons. G berarti gram, kg berarti kilogram. Gram, kilogram, dan ons merupakan satuan baku untuk mengukur berat. Silahkan perhatikan perubahan atau konversi satuan berat berikut ini. Supaya lebih mudah mengingatnya, ayo kita hafalkan dengan cara bernyanyi dengan lagu Ampar-Ampar Pisang. Masih ingat bukan? Yuk. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 kilogram sama dengan 10 ons. 1 ons sama dengan 100 gram. Ayo teman-teman, selalu kita ingat. Yeay! Nah, bagaimana kalian sudah tahu ya bahwa untuk mengukur suatu barang atau benda itu ada satuannya, yaitu gram, ons, atau kilogram. Hafalkan di rumah dan selalu diingat karena ilmu ini akan berguna sampai kalian besar nanti. Nah, apa saja sih alat-alat yang bisa digunakan untuk mengukur berat? Simak yang satu ini. Nah teman-teman, ini adalah timbangan yang biasa dipakai untuk menimbang benda-benda. Biasa atau sering dilihat di pasar. Dan ini adalah anak timbangannya. Nah ini anak timbangannya. Ini
Nih, yang paling besar ini beratnya adalah 1 kilo, 1 kilogram. Kalau ini adalah 500 gram atau setengahnya dari 1 kilo atau setengah kilogram. Ini 500 gram. Yang ini adalah 200 gram. Nah, yang ini adalah anak timbangan beratnya 100 gram atau 1 ons. Jadi 10 benda yang kecil ini, 10 timbangan 1 ons sama dengan 1 kilogram. Nah, bisa dilihat di sini ada angka 10 kg, 10 kilogram, artinya timbangan ini paling berat hanya bisa menimbang sebanyak 10 kilogram. Nah, kita mau menimbang telur seberat 1 kilo. Bagaimana caranya? Kita taruh yang timbangan, anak timbangan yang beratnya 1 kilo. Lalu ini kita seimbangkan. Ternyata masih lebih berat telurnya ya, kita ambil. Nah, ini sudah setara. Jadi ini beratnya telurnya 1 kilogram. Baik teman-teman, ini namanya adalah timbangan duduk. Nah, bisa kita lihat bentuknya seperti ini. Kita lihat tanda untuk mengukur timbangannya. Nah, di sini capacity atau kapasitas maksimal bisa mengukur sampai beratnya 10 kilogram. Nah, ini harus dimulai dari 0 ya angkanya. Ini satuannya adalah kilogram, teman-teman. Jadi kalau ini adalah 1, maksudnya 1 kilogram. Nah, 1 kilogram antara angka 0 dan 1 masih ada jarum yang lebih kecil yang berwarna hitam. Nah, ini dibagi menjadi 10. Nah, inilah yang dinamakan 1 ons atau 100 gram. 100 gram, 200 gram, 300 gram, 400 gram, 500 gram atau lebih populer setengah kilogram. Lalu 600 gram, 700 gram, 800 gram, 900 gram, habis itu 1000 gram atau 1 kilogram. Kemudian sampai ini angka ini 2 kilogram, 3 kilogram, 4 kilogram, 5, 6, 7 sampai maksimal 10 kilogram. Lalu bagaimana cara menimbangnya? Nih, Ustazah punya beras 1 kantong plastik. Coba kita taruh di atasnya. Nah, nih angkanya menyentuh angka 1 di angka merah, yaitu artinya beratnya adalah 1 kilogram atau 1000 gram. Nah, teman-teman, kalau yang ini adalah namanya timbangan gantung. Kalian pasti sudah sering melihatnya. Nah, ini digunakan untuk menimbang benda-benda yang berat, yang biasanya lebih dari 5 kg. Nah, ini sekarang Ustazah mau mencoba menimbangnya. Jadi untuk awalan, kalau timbangan ini selalu tidak seimbang. Nanti ketika ditimbang ada barangnya, berusaha sampai ini tuh lurus atau seimbang, baru dilihat berapa beratnya. Angkanya menunjukkan berapa kilo. Jadi ini satuannya adalah kilogram. Ini angkanya bisa dilihat di batang besinya yang ini nih. Nah, ini 25 kilo, 30 kilo sampai maksimal kita lihat berapa ya. Oh, ini 110 kilogram. Wah, berat ya. Apa saja barangnya? Ya biasanya untuk
karung beras, karung gula, dan lain-lain. Nah, ini Ustazah mencoba menimbang benda yaitu gula. Nah, ini kan tambah tidak seimbang. Kita seimbangkan dengan cara memaju mundurkan sampai nih angka penunjuknya ini seimbang, sama dia antara yang ujung atas sama ujung bawahnya ini seimbang, lurus ke atas. Nah, ini beratnya berapa? Nah, ini beratnya adalah 6 kilogram. Tuh. Gitu ya caranya menimbang, teman-teman. Kalau yang ini namanya adalah timbangan digital, yaitu timbangan yang penunjuk beratnya itu memakai tenaga baterai atau listrik dan langsung menunjuk angka. Kita coba cara menggunakannya ya, yaitu yang pertama ini harus dalam posisi 0. Nah, sekarang kita mau menimbang tepung terigu, teman-teman. Kita lihat di angka 0,400 kg, artinya beratnya 400 gram. Untuk diketahui timbangan ini hanya mampu sampai menimbang 5 kg saja. Nah, selain timbangan yang sudah Ustazah sebutkan dan contohkan tadi, masih ada beberapa jenis timbangan lain seperti timbangan untuk berat badan dan juga timbangan atau neraca emas, yaitu untuk menimbang beratnya emas. Nah, bagaimana? Sudah jelas ya? Kalian sudah tahu apa macam-macam timbangan untuk mengukur berat suatu benda dan bagaimana cara untuk menimbangnya. Nah, sekarang silahkan kerjakan tugas kalian di buku tematik halaman 5 sampai 6, lalu juga halaman 15. Khusus halaman 16 silahkan dikerjakan ketika weekend activity atau proyek akhir pekan. Nah, tugas tambahan yaitu wajib menghafal satuan berat yang sudah tadi Ustazah kasih tahu. Silahkan kirim voice note ke Ustazah untuk sebagai media menghafal satuan berat yang tadi. Nah, sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Semoga ilmu kita bermanfaat, selalu semangat dan siap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.